Hari ini, jadwal kontrol Sarah ke dokter. Sebelum berangkat kerja, Darren mengantar ibunya itu ke rumah sakit yang terakhir dikunjunginya seminggu yang lalu. Dokter sempat terngangah melihat kondisi Sarah yang ternyata sudah lebih baik. Padahal saat terakhir pemeriksaan, dokter sempat menyarankan agar Sarah dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi hari ini, kondisi Sarah justru sudah pulih. Hanya tinggal kakinya yang masih kesulitan untuk berjalan. Ini memerlukan terapi agar bisa berjalan seperti biasa. Tapi karena ini bukan karena kelumpuhan, prosesnya tidak akan memakan waktu lama. Di rumah juga bisa belajar berjalan selangkah demi selangkah. Yang penting, disiplin dan penuh ketelatenan. Saran dokter pada Darren. Baik dok, terima kasih banyak, jawab Darren. Setelah pamitan, Darren pun keluar dari ruangan itu dengan wajah sumringah. Ia bahagia ibunya sudah kembali seperti semula. Masalah Sarah yang belum bisa berjalan itu bukan hal terlalu besar menurut dokter. Jadilah Darren tak terlalu mengkhawatirkannya. Saat sampai di rumah, Darren menceritakan semuanya pada Jarana. Dengan senang hati, Jarana pun berjanji akan membantu Sarah untuk belajar berjalan setiap hari. Apalagi Jarana pernah mengalami hal serupa. Jadilah dia lebih tahu hal apa saja yang akan mempermudah prosesnya. Ya sudah, Mas berangkat dulu ya. Titip mama. Darren mencium kening Jarana setelah istrinya itu mencium punggung tangan Darren. Setelah memperhatikan Darren sampai melaju cukup jauh, Jarana pun kembali masuk dan menghampiri Sarah. Mama sekarang istirahat dulu ya. Nanti sore baru mulai belajar berjalan, ujar Jarana pada ibu mertuanya itu. Sarah mengangguk. Kursi rodanya didorong Jarana masuk ke dalam kamar, lalu membantu ibu mertuanya itu untuk berbaring di atas ranjang. Setelahnya, ia kembali keluar dari kamar itu untuk menemani Kalista bermain. Hal yang jarang sekali Jarana lakukan akhir-akhir ini karena kesibukannya merawat Sarah. Ma. Bibir mungil Kalista berceloteh seketika melihat Jarana yang hendak menghampirinya. Mata bening bayi itu berbinar melihat kedatangan wanita yang serupa ibu kandungnya. Sayang, lagi main ya? Maaf ya, Mama baru sempet kesini sama Kalista. Lista mau main apa? Jarana bertutur dengan manis pada anak perempuan itu. Kalista pun mengulurkan beberapa buah mainan ke tangan Jarana. Oh, Lista mau main ini ya? Oke deh, Bunda nemenin ya. Jarana kembali bersuara. Setelahnya, ibu dan anak itu anteng bermain meski sering kali Kalista malah merangkak ke sana kemari atau belajar sendiri. Dengan telatenan Jarana menemani anaknya itu, mengulurkan tangannya untuk membantu Kalista berdiri, lalu perlahan melepaskan pegangan tangannya agar ia mampu berdiri sendiri tanpa berpegangan. Sedetik, 2 detik, 3 detik, hingga detik kelima barulah kedua kaki Kalista luruh kembali ke lantai. Gelak tawa bahagia pun terdengar menggema saat sedang asik memperhatikan anak perempuan yang cantik seperti ibunya. Tiba-tiba hati Jarana mencelos mengingat anak di hadapannya sama sekali tak ada ikatan kekeluargaan dengannya. Bagaimana kalau suatu saat ada yang mengaku sebagai ayah kandung Kalista dan membawanya pergi, sementara aku sudah begitu menyayanginya seperti anakku sendiri, pikir Jarana dengan sendu. Meski kemungkinan itu akan terjadi suatu waktu, tapi Jarana seolah tak rela jika sampai peristiwa itu benar-benar datang. Ia ingin Kalista tetap menjadi putrinya sampai kapanpun. Lamunan Jarana buyar saat mendengar Kalista yang menangis. Ternyata anak perempuan itu terjatuh saat hendak kembali berdiri dan kepalanya terbentur meja.
Dengan cepat Jarana menggendong Kalista, berusaha untuk mendiamkannya dan mengelus-elus kepala anak itu. Maafin Bunda ya sayang, maafin Bunda, Bunda memang salah, malah ngelamun saat menemani kamu. Jarana menggumam pelan di dekat telinga Kalista. Baru melihat anaknya itu terluka sedikit saja, Jarana tak tega dan ikut bersedih. Tak terbayangkan apabila ibu dan anak itu benar-benar harus terpisah. Azan duhur yang berkumandang menghentikan aktivitas Jarana dan Kalista. Jarana menggendong anaknya itu kemudian menyerahkannya kepada Astri yang sedang berkutat di dapur membantu Mbok Darmi menyiapkan makan siang. Astri, titip Kalista ya, Mbak mau sholat dulu, ujar Jarana. Astri pun mengangguk dan mengambil alih Kalista dari pangkuan Jarana. Astri lalu duduk di kursi meja makan sambil memperhatikan Mbok Darmi. Kalista ini beruntung ya Mbok, meskipun gak diasuh orang tua kandungnya, tapi dia gak kekurangan kasih sayang, tutur Astri pada Mbok Darmi. Kamu nih gimana sih? Tuan Daren kan ayah kandungnya, otomatis Kalista juga anak sambung Mbak Jarah. Jadi mereka tetap orang tuanya Kalista. Kalau Mbak Hani sih meskipun ibu kandung Kalista, tapi gak kayak ibu kandung, timpal Mbok Darmi. Tapi kan Kalista ini bukan anaknya Tuan. Asi langsung menghentikan ucapannya. Ia nampak salah tingkah karena hampir keceplosan. Bukan anak kandung Tuan siapa? Kenapa nggak terusin? Mbok Darmi menatap Asi dengan dahi mengerit. Ah enggak, aku tadi salah ngomong. Maksudnya bukan anak kandung Mbak Jarah, jawab Asri berusaha tenang, meskipun hatinya berdebar kencang karena hampir keceplosan. Asri yang memang dari awal sudah tahu cerita yang sebenarnya, begitu pandai menutupi kebenaran itu. Itu semua karena ia memang sudah berjanji pada Bian untuk tak mengatakan hal itu. Asri merupakan orang yang dipekerjakan Bian untuk merawat dan menjaga Kalista, meskipun Bian yakin Jarana bisa melakukannya. Tapi di balik itu semua, Asri pun sebenarnya merasa bersalah pada keluarga Daren karena menutupi hal sebesar itu. Ia seringkali dihantui rasa bersalah dan kebingungan, apalagi kini Hani yang merupakan ibu kandung Kalista sudah tidak ada. Hei, kok malah bengong? Mbok Darmi mengibaskan tangannya di depan wajah Astri. Enggak Mbok, aku cuma lagi mikir kalau aku berhenti kerja, apa pengasuh Kalista yang baru akan menyayanginya, timpal Astri dengan sendu. Kamu ini ngomong apa sih lagi sih, Tri? Emang kamu mau berhenti kerja? Kenapa? Udah enak kerja tempat majikan seperti Mbak Jarah, mau kerja tempat yang kayak gimana lagi? Mbok Darmi bertutur panjang lebar. Iya sih Mbok, entahlah, nanti aku pikirkan lagi, timpal Astri dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Sebenarnya ia juga tak nyaman harus terus-terusan menyembunyikan rahasia sebesar ini. Tentu saja hal itu menjadi tekanan batin untuk Astri. Sudahlah, kamu gak usah berpikir untuk berhenti kerja segala. Kasihan Mbak Jarana, harus nyari orang lagi. Iya kalau orangnya baru sayang sama Kalista, kalau enggak kan kasihan, timpal Mbok Darmi. Udah Mbok mau sholat dulu, ntar gantian kamu yang sholat, lanjut Mbok Darmi sambil melepaskan celemek yang melingkar di tubuhnya. Wanita yang usianya lebih dari setengah abad itu kemudian berlalu meninggalkan Astri yang masih nampak merenung. Astri dilanda keresahan. Ia merasa punya beban berat saat tetap merahasiakan hal itu. Tapi dia juga sudah berjanji pada Bihan untuk tetap menjaga rahasia itu rapat-rapat. Apalagi kondisi Astri yang menjadi tulang punggung keluarganya membuatnya membutuhkan pendapatan
yang mencukupi setiap bulannya. Sinar matahari sudah mulai meredup, menandakan kalau sore kini sudah menyapa. Jarana baru saja selesai memandikan Sarah dan memakaikan baju yang rapi, seperti dulu saat ibu mertuanya itu. Setelah selesai, Jarana pun mengajak Sarah untuk belajar berjalan di belakang rumahnya. Dengan bantuan tongkat besi, Jarana mengajari Sarah melangkah meski kakinya masih nampak kesulitan. Tak jarang, wanita berusia lebih dari setengah abad itu seringkali hampir terjatuh andai Jarana tak sigap menahan tubuh ibu mertuanya. Pelan-pelan saja, Ma. Jangan terlalu dipaksakan. Lama-kelamaan juga akan terbiasa. Zara juga sempat seperti ini. Jadi tahu persis. Tutur Jarana lembut pada Sarah. Sarah terduduk kembali di atas kursi rodanya. Wajahnya menunduk lesu. Kedua mata satunya sudah dipenuhi kaca-kaca yang hampir pecah. Maafin Mama ya sayang. Mama banyak banget repotin kamu. Bahkan untuk berjalan saja, Mama masih kesulitan. Tutur Sarah diikuti isakan yang mulai keluar dari mulutnya. Jarana berjongkok di depan Sarah agar bisa menatap sepasang mata milik ibu mertuanya itu. Mama gak perlu minta maaf. Ini sudah jadi kewajiban Zara sebagai anak Mama. Dan Zara bahagia melakukannya. Andai Zara yang ada di posisi Mama. Zara yakin Mama juga akan melakukan hal yang sama. Merawat Zara dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tutur Jarana membuat Sarah semakin terharu. Terima kasih banyak ya sayang. Mama gak pernah salah pilih kamu sebagai menantu Mama. Bahkan Mama sayang sama kamu seperti menyayangi anak kandung Mama sendiri. Tiba Sarah dengan mata yang sembab. Jarana mengangguk dengan manik mata yang ikut berkaca-kaca. Jarana merasakan betul kalau kasih sayang mertuanya itu memang sama persis dengan orang tuanya. Tak pernah membedakan mana menantu dan mana anak kandung. Kesedihan mereka teralihkan saat mendengar deru mesin mobil yang berhenti di tepat di perkarangan rumah. Sepertinya itu Mas Daren, Ma. Yuk kita ke dalam, ajak Jarana pada Sarah. Keduanya sama-sama mengusap sudut mata untuk menghilangkan jejaknya. Benar saja, saat Jarana hendak membuka pintu depan, Daren keburu masuk sambil mengucapkan salam. Jarana pun langsung menjawab sambil mengedukan senyuman terbaiknya. Jarana yakin senyuman tulus seorang istri mampu menuturkan semua kepenatan suami setelah berkutat dengan pekerjaan seharian. Capek ya Mas? Tanya Jarana sambil meraih tas kerja Daren. Tadi memang capek, tapi sekarang hilang setelah bertemu bidadari emas. Jawab Daren mengeling. Jarana tersenyum malu. Zara bikin kopi ya? Atau teh? Teh saja, udah ngopi tadi siang di kantor. Jawab Daren. Keduanya sama-sama berjalan menaiki tangga menuju kamarnya. Oke, Mas mandi. Zara siapin ganti bajunya ya. Habis itu langsung bikin teh. Timpal Jarana yang diikuti anggukan kepala Daren. Saat keluar dari kamar mandi dengan sisa air yang menengadah genang di anak rambutnya. Daren sudah mendapati baju ganti lengkap di atas ranjang. Ia langsung meraihnya dan memakaikannya. Laki-laki berambut hitam legam itu sedang menyisir rambutnya saat Jarana kembali masuk dengan secangkir teh yang menguar aroma melati. Ini tehnya Mas. Jarana menyimpan teh itu di atas nakas, kemudian duduk di sisi ranjang, menunggu Daren selesai menyisir. Gimana kantornya hari ini? Lancar? Tanya Jarana. Ia menatap Daren dari pantulan cermin di hadapannya. Daren berbalik, lalu berjalan dan mendudukkan Jarana di sampingnya.
Ia hendak membuka suara saat pintu kamarnya tiba-tiba diketuk dari luar. Biar Jara buka, tutur Jarana sambil bangkit dari duduknya. Mbok Darmi, ada apa Mbok? Tanya Jarana saat melihat Mbok Darmi di depan pintu kamarnya. Ada tamu di bawah, jawab Mbok Darmi. Tuan Bian, lanjutnya menyebutkan nama yang dimaksud. Oh iya, tolong suruh tunggu sebentar ya Mbok, timpal Jarana. Mbok Darmi mengangguk dan berlalu dari hadapan Jarana. Sementara Jarana kembali berbalik dan mendekati Daren. Mas, ada Bian di bawah. Nemuin dulu yuk, ajak Jarana pada Daren. Daren yang dulu tidak menyukai Bian, kini mulai respek setelah laki-laki yang usianya tak beda jauh itu menyelamatkan Jarana. Daren pun mengangguk. Mereka turun tangga bersama-sama untuk menemui Bian. Hai Bi, gimana kabarnya? Tanya Jarana saat sampai di hadapan Bian. Baik Mbak, Mbak Jara gimana sekarang? Tanya Bian. Ia buru-buru berdiri lalu mengulurkan tangannya pada Daren untuk bersalaman. Sementara pada Jarana hanya menganggukkan tangannya di dada. Alhamdulillah, semakin baik, jawab Jarana. Silakan duduk, lanjut Jarana dengan gerakan tangan. Mereka berdua pun duduk di sofa dengan jarak yang tak terlalu berjauhan. Bian berdaham sebelum memulai berbicara. Setelahnya, ia mengulurkan sebuah kertas di atas meja sambil berbicara. Aku mau ngasih undangan, Mbak. Sebulan lagi aku sama Nindya mau nikah. Tuturnya. Kalau Mbak dan keluarga punya waktu luang, mohon ketersediaannya untuk menghadiri pernikahan kami. Lanjut Bian penuh kesopanan. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat ya, Bi. Akhirnya kamu sama Nindya menikah juga. Jarana menimpali. Ia mengambil undangan yang terletak di atas meja itu, kemudian membacanya sekilas. Setelahnya menyerahkannya kertas berwarna gold itu kepada Daren. Daren pun sama, membacanya sekilas, kemudian meletakkannya lagi. Insya Allah kami akan datang, timpal Daren. Daren tahu Jarana tidak mungkin menjawab karena akan bertanya dulu padanya. Terima kasih sebelumnya. Kalau begitu, aku langsung pamit. Tugas Bian sambil bangkit dari duduknya. Kok buru-buru? Jarana ikut berdiri. Masih ada keperluan lain, Mbak, jawab Bian. Oh iya, salam buat Nindya, timpal Jarana. Nanti saya sampaikan. Permisi. Bian pun beranjak keluar dari rumah tersebut. Sepertinya kita harus tanyakan masalah Kalista pada Bian. Selama ini dia dekat dengan Hani. Mungkin saja dia tahu sesuatu. Tutur Daren pada Jarana saat Bian sudah keluar. Tapi Mas, Jarana hendak mencegah Daren, tapi suaminya itu terlanjur melangkah cepat keluar rumah. Bian, tunggu, panggil Daren pada Bian yang hendak membuka pintu mobil. Bian menatap ke arah Daren dengan kening berkerut. Bertanya-tanya untuk apa Daren menghentikannya. Bian pun hanya berdiri mematung, urung membuka pintu mobilnya. Sementara Daren berjalan semakin mendekat ke arah Bian dengan hati yang diliputi kebimbangan. Dia kembali menimbang-nimbang untuk menanyakan hal yang sangat privasi itu. Setelah Daren sampai di depan Bian dengan jarak tak lebih dari 1 meter, Daren tiba-tiba ragu untuk mengatakannya. Apalagi melihat mimik wajah Jarana yang nampak keberatan dengan apa yang akan disampaikannya. Aku cuma mau ngucapin terima kasih untuk semua yang kamu lakukan untuk istriku, tutur Daren akhirnya. Sama-sama, hanya itu tanggapan Bian. Daren pun mengangguk kikuk. Ia kemudian menggerakkan tangannya, seolah memberi tanda jika Bian boleh pergi.
Biar langsung masuk ke dalam mobilnya tanpa mengatakan apapun lagi. Lalu duduk di belakang kemudi dan menjalankan mobilnya keluar dari pekarangan rumah itu. Sebenarnya besar harapan Bian untuk bisa bertemu dengan Kalista. Sayangnya, putri kandungnya itu tak kelihatan sama sekali. Maafkan aku, Daren. Maafkan aku, Mbak Jarah. Maafkan ayah, Kalista. Terpaksa aku tetap menyimpan rahasia ini. Aku tak sanggup memberikan aib ini untuk kedua orang tuaku. Biarlah Kalista tetap menjadi anak kalian untuk selamanya. Bian bergumam sendiri. Hatinya sesungguhnya pilu, tapi ia tak mempunyai pilihan lain. Apalagi ia akan segera menikah dengan India. Ia tak ingin mengecewakan calon istrinya itu dengan memberitahu bahwa dia punya anak dari wanita lain. Semakin hari kondisi Sarah semakin membaik. Kesabaran dan ketelatenan Jarana dalam merawat ibu mertuanya itu membuahkan hasil yang baik. Bahkan Sarah sudah mulai bisa berjalan selangkah demi selangkah, meski belum sepenuhnya berjalan sendirian. Setidaknya Sarah tidak lagi merepotkan orang lain saat dirinya hendak ke kamar kecil, meski berjalan dengan tertatih dan bantuan tongkat besi. Sayang, makasih ya. Berkat kamu, kondisi mama sekarang membaik. Mas yakin dalam beberapa hari ini mama pasti bisa berjalan normal lagi. Tutu Daren pada Jarana. Mereka sedang berbaring di atas ranjang karena malam memang sudah menjelang. Malam itu, mama itu mamaku juga, Mas. Sudah seharusnya Jarana merawat dengannya dengan baik. Jawab Jarana. Seperti biasa, kepalanya diletakkan di atas dada Daren yang terlentang. Kamu mau gak bikin mama tambah bahagia? Tanya Daren. Mau dong, Mas. Siapa sih yang gak pengen bahagiain orang tuanya? Mas ini ada-ada saja. Jarana terkekeh pelan. Aneh dengan pertanyaan sang suami. Kalau gitu, kita kasih hadiah buat mama, timpal Daren. Boleh, Mas. Kira-kira hadiahnya apa ya? Kini giliran Jarana yang bertanya. Bayi, jawab Daren pelan. Jarana mendongak, menatap wajah Daren yang sedang tersenyum nakal. Jarana pun mencubit gemas perut Daren, hingga suami itu terkikik kesakitan. Aduh, ampun sayang. Sebenarnya bukan hadiah buat mama, tapi hadiah buat Mas. Yuk bikin. Daren tersenyum, menyeringai, kemudian menarik selimut hingga menutupi tubuh keduanya. Sebulan sudah, pasangan suami istri itu tidak pernah menuntaskan gelora nalurinya karena keadaan. Kini, mereka kembali terbuai dalam nikmatnya memadu kasih dengan pasangan halal yang diridhoi Allah dan seluruh semesta. Dengan penuh kehati-hatian, Daren menyalurkan hasratnya agar tak membuat Jarana tersakiti, meski cuma sedikit. Daren tahu persis bagaimana dia harus memperlakukan istrinya itu dengan penuh cinta dan kelembutan. Hampir setengah jam mereka berkelut dengan peluh yang membanjiri tubuhnya masing-masing, hingga akhirnya keduanya terlentang dengan nafas yang tersengal. Selimut tebal masih menutupi tubuh polos mereka berdua, dengan lampu temaram yang membuat suasana semakin romantis. Daren menoleh ke arah Jarana yang masih bernafas dengan irama cepat, lalu tersenyum. Terima kasih sayang, tutur Daren sambil menyamping dan mengecup kening istrinya itu. Jarana menutup kedua matanya, merasakan kehangatan yang langsung mengaliri seluruh tubuhnya, menikmati aroma embusan nafas suaminya dalam jarak yang begitu dekat, entah untuk keberapa kalinya.
Setelah Jarana dan Daren membersihkan tubuh masing-masing, mereka pun akhirnya terlelap dengan saling mendekap, melewati dinginnya malam dengan hangatnya pelukan. "Ma, hari ini Zara mau ke butik sebentar boleh?" Jarana bertanya pada Sarah. Dia juga sudah bertanya pada Daren semalam tentang rencananya itu. "Tentu saja boleh sayang. Kamu jangan khawatir, kan di sini banyak orang yang nemenin Mama. Ada Biasi, ada Mbok Darmi, sama Asih juga," jawab Sarah tersenyum. "Makasih ya, Ma. Jara janji buru-buru pulang," timpal Jarana dengan wajah sumringah. "Gak perlu buru-buru, santai aja, nikmati waktumu sayang. Mama gak apa-apa kok." Sarah tersenyum tulus. Berbicara tentang butik, Jarana tiba-tiba teringat pada Anggi. Dulu ia begitu sering diantar jemput oleh wanita berusia muda tersebut, hingga mereka akhirnya menjadi cukup dekat. Tapi kini, Anggi hanya tinggal kenangan. "Mas, Zara mau mencari informasi tentang keluarga Anggi. Mereka harus tahu kalau jenazah yang dikubur atas nama Zara itu sebenarnya Anggi. Mungkin mereka mau memindahkan makamnya," tutur Jarana pada Daren. Daren sempat terngangah. Namun, apa yang Jarana katakan memang benar. Selama ini, Daren hanya tahu kalau keluarga Anggi sudah ikhlas meskipun jenazah Anggi tidak ditemukan. Namun, kini mereka harus tahu yang sebenarnya. "Baiklah, besok kalau Mas libur, kita minta alamat keluarga Anggi pada pihak kepolisian," jawab Daren. Jarana mengangguk. Wajahnya masih menyiratkan kesedihan atas kepergian wanita yang sempat menjadi supir langganannya. Setelah selesai sarapan, Daren dan Ipan pun langsung berangkat ke kantor. Tak lama Jarana dan Diana pun sudah siap untuk berangkat ke butik. "Ma, Diana sama Mbak Zara berangkat dulu ya," pamit Diana pada ibunya. Diana dan Jarana pun mencium punggung tangan Sarah bergantian. "Mama hati-hati ya di rumahnya," pesan Jarana pada ibu mertuanya itu. Sebenarnya, Jarana berat meninggalkan Sarah, meskipun hanya untuk setengah hari. Namun, ia sudah begitu rindu pada suasana butik dan karyawannya. Diana dan Jarana pun berjalan berbarengan menuju mobil yang sudah dipanaskan terlebih dahulu oleh Diana. Karyawan di butik pasti senang lihat Mbak datang ke butik. Mereka udah sering banget tanyain kapan Mbak ke butik lagi, tutur Diana sambil tersenyum lebar. "Mbak juga senang bisa kesana lagi, udah kangen banget," timpal Jarana. Keduanya pun masuk ke dalam mobil dari pintu yang berbeda. "Masya Allah, Mbak Zara, apa kabar? Senang banget bisa ketemu Mbak Zara lagi," bagi Kiani yang diikuti karyawan lain. Mereka berkumpul menghubungi Jarana yang baru saja masuk ke dalam butik. "Alhamdulillah sudah semakin membaik. Kalian apa kabar? Mbak juga kangen banget sama kalian." Jarana memindai karyawan butik itu satu persatu. Dengan senyum mengembang, mereka bisa kembali bahagia, bisa kembali bertemu dan berkumpul bersama mereka. "Baik juga Mbak, cuma sepi aja sejak Mbak Zara gak kesini lagi," jawab Yani yang dibenarkan oleh yang lain. "Insya Allah mulai hari ini sering kesini lagi. Kita semangat lagi biar butik semakin maju," timpal Jarana membangkitkan kembali semangat para karyawannya. "Siap Mbak," jawab mereka serempak. Diana yang dari tadi hanya memperhatikan, ikut tersenyum melihat antusias karyawannya dengan kedatangan Jarana. Diana yakin butiknya akan kembali melesat setelah Jarana kembali turun langsung mengelola butik tersebut. "Ya sudah, kalian kembali bekerja lagi ya. Semangat," tita Jarana. Para karyawan itu pun membubarkan diri
dan kembali melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Sementara Jarana dan Diana masuk ke dalam ruang kerja mereka. Udah kangen banget rasanya sama ruangan ini, sama kursi ini juga, tutur Jarana sambil duduk di kursi mejanya. Dia mengedarkan pandangan ke setiap sudut ruangan. Hela nafas diiringi senyuman terpampang jelas di wajahnya. Kayaknya kalau bisa ngomong, ruangan ini juga bakal bilang kangen sama Mbak. Kursi sama mejanya juga, goda Diana sambil terkekeh. Kamu ini ada-ada aja, Di. Jarana tersenyum lebar sambil menatap Diana. Mbak itu orangnya baik, ramah, santun. Jadi pasti ngangenin. Beda lagi kalau sama orang yang judes, jutek. Mana ada yang mau kangen, timpal Diana. Shh, gak boleh gitu, protes Jarana lembut. Hehe, maaf. Diana malah tersenyum mengir. Diana memang tidak mengatakan siapa yang dimaksud, tapi Jarana tahu persis siapa orang yang dimaksud. Siapa lagi kalau bukan Hani? Iya, setelah meninggal hampir semua orang tak ada yang merindukan keberadaan Hani. Tak ada yang membahasnya lagi, dan tak ada yang mengenangnya lagi. Semuanya seolah hilang, ikut terkubur bersama jasadnya. Sesekali hanya kejahatan dan keburukannya yang kembali muncul ke permukaan. Dan Jarana selalu merasa tak nyaman jika membahas tentang keburukan orang yang sudah meninggal. Baginya, tak perlu diungkap lagi, tak perlu diungkit lagi. Cukuplah doakan agar dosa-dosanya diampuni dan kita dijauhkan dari sikap yang demikian. Tak ada lagi percakapan antara Jarana dan Diana. Jarana sibuk melihat data-data selama ia tak ikut berkecimpung dalam urusan butik. Ternyata terjadi banyak penurunan dalam hal produksi, penjualan, dan sebagainya. Juga kemacetan dalam launching produk baru. Memang tak menimbulkan kerugian, tapi jika dibiarkan terus-menerus akan semakin merosot dan tak menutup kemungkinan akan mengalami kerugian seperti halnya yang terjadi pada perusahaan. Cukup lama Jarana mempelajari semuanya. Ia juga memikirkan langkah apa saja yang kira-kira tepat untuk lebih memajukan butik dan mengembalikan konsumen seperti biasanya. Jarana pun akhirnya mendiskusikannya dengan Diana. Mereka membahas langkah apa saja yang akan segera diambil. Di antaranya melakukan potongan harga, promosi di berbagai media seperti Facebook, IG, TikTok, dan di marketplace lainnya. Jarana memaklumi kondisi butik saat dirinya tak ada pasti kurang diperhatikan oleh Diana. Jarana membayangkan bagaimana repot dan pusingnya Diana ditimpa masalah yang bertubi-tubi, tapi harus tetap berusaha konsentrasi untuk mengolah butik seorang diri. Setelah mendiskusikan langkah-langkah dan promosi, Jarana pun berniat untuk kembali membuat desain terbaru yang harus segera launching bulan ini juga. Tak ada produk baru bisa menyebabkan beberapa konsumen dan supplier kabur dan berpaling ke merek lain. Cukup lama berkutat dengan pekerjaan, Jarana baru menyadari bahwa dari sudah siang saat ia mendengar suara azan yang berkumandang. Jarana teringat janjinya pada Sarah kalau ia akan segera pulang. Jarana pun segera menyelesaikan pekerjaannya. Selesainya, ia langsung sholat dan pamit pada Diana. Mbak pulang naik apa? Tanya Diana. Naik Grab aja, jawab Jarana. Diana antar aja ya, tawar Diana dengan merasa khawatir pada kakak iparnya itu. Gak usah, Di. Mbak tahu kamu masih banyak kerjaan. Maaf, Mbak pulang duluan, tolak Jarana. Sebenarnya ia pun masih sedikit trauma untuk naik mobil Grab. Hanya saja, ia berusaha untuk tetap terlihat baik-baik saja
saat Diana tak merasa khawatir. Beneran gak apa-apa mbak? Diana seolah sangsi pada jawaban Jarana. Beneran dong, mbak pulang sekarang ya. Jarana bangkit dari duduknya, kemudian keluar ruangan. Tak lupa ia juga pamit pada karyawan yang lain. Di depan butik, Jarana berdiri mematung, tangannya menggenggam ponsel dengan aplikasi ojek online sudah terbuka. Ia memutuskan untuk naik ojek online saja karena merasa masih takut untuk naik Grab yang tertutup. Apalagi jika sopirnya laki-laki, berbeda dengan naik ojek online yang terbuka. Karena naik ojek memang lebih cepat. Jarana pun sampai di halaman rumah dengan cepat. Setelah turun, ia langsung membayar tarif dan memberikan tip untuk drivernya. Jarana selalu menerapkan sedekahlah dimanapun dan di kapanpun, karena sedekah itu mampu menolak bala dan mendatangkan banyak manfaat. Saat masuk ke dalam rumah, Jarana terharu karena langsung disambut oleh Sarah, meski ibu mertuanya itu harus berjalan tertatih dengan tongkatnya. Jarana pun buru-buru menghampiri Sarah dan langsung mencium punggung tangannya. Harusnya mama istirahat saja, tutur Jarana sambil memapa tubuh Sarah. Gak apa-apa, kan biar mama sering latihan berjalan sendirian. Masa minta bantuan orang terus? Jawab Sarah. Tapi kalau belum kuat lama-lama, jangan dipaksakan ya mah. Apalagi kan kondisi mama baru pulih, timpal Jarana. Iya sayang, ngomong-ngomong, kamu sudah makan siang belum? Tanya Sarah menatap Jarana. Jarana menggeleng sambil tersenyum. Makan dulu yuk, mama juga belum makan, ajak Sarah antusias. Jarana pun mengangguk. Mereka menikmati makan siang berdua sambil bercerita dan bercanda. Kalista bobo ya mah, gak kedengeran suaranya, tutur Jarana di sela-sela kunyahnya. Iya, baru saja selesai main sama mama. Anak itu semakin besar makin cantik, menggemaskan. Sayangnya gak ada mirip-miripnya sama sekali sama Daren. Diborong semua sama ibunya. Sarah terkekeh pelan. Sementara Jarana hampir saja tersedak andai tak buru-buru meraih air minum dalam gelas di hadapannya. Ia memilih menunduk, berpura-pura fokus pada makanannya agar tak perlu menanggapi perkataan Sarah. Gimana menurut kamu sayang? Sarah justru malah kembali bertanya. Jarana langsung mendongak sambil menatap Sarah. Apanya mah? Jarana pura-pura tidak mengerti. Ya Kalista lah, apalagi? Timpal Sarah ingin mendengar pendapat menantunya, sekaligus orang yang merawat Kalista. Kalista memang sangat cantik. Makin besar, makin pinter juga. Mama benar, dia memang mirip sekali dengan ibunya. Sama kayak Jarana. Jarana juga kata orang-orang mirip sama ibu. Gak ada miripnya sama ayah, sedikit pun. Jawab Jarana tersenyum. Iya juga sih, kamu sama sekali gak mirip sama ayahmu. Tapi kalau sama ibumu, nyaris sama persis. Sarah ikut membenarkan. Iya, memang begitu. Kalau Diana, dia berpaduan mama sama papa. Kalau Mas Daren, lebih mirip ke papa. Tapi hidungnya mirip mama, tutur Jarana dengan senyum lebar. Sarah mengangguk tanda membenarkan. Sayang, semoga cepat hamil lagi ya. Jangan menyerah dan putus asa. Mama yakin Allah akan segera menitipkan calon bayi di rahimmu. Diana juga. Amin. Sarah bertutur dengan penuh pengharapan. Jarana ikut mengaminkan, meski bibirnya menyunggingkan senyuman. Tapi hatinya selalu merasa tersayat pilu setiap kali mengingat hal itu. Tapi sesaat kemudian, kening Jarana berkerut bingung.
Dari mana Sarah tahu tentang keguguran yang menimpanya? Sementara Jalana sengaja belum memberitahunya agar kondisi Sarah tak lagi memburuk mendengar kenyataan pahit tentang cucu yang begitu diidamkannya selama ini. Selain tentang cucunya, entah hal apa lagi yang sebenarnya diketahui oleh Sarah, pikir Jalana.